Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita lanjutkan membahas mengenai bilangan pecahan. Nah, di video kali ini khusus membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari bilangan pecahan. Kita awali mempelajari mengenai penjumlahan pecahan. Jadi yang pertama penjumlahan dari pecahan sejenis. Nah, contohnya misalkan bilangan 11/4, 5/4, dan 3/4 merupakan pecahan-pecahan sejenis yang memiliki penyebut yang sama. Jika kita jumlahkan, jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Jadi jika penyebutnya sejenis atau sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja, sehingga akan diperoleh 19/4. Atau kita bisa rumuskan seperti ini, penjumlahan pecahan sejenis yaitu sama dengan jumlah semua pembilang per penyebutnya. Berikutnya, penjumlahan pecahan tidak sejenis. Nah, contoh pecahan tidak sejenis yaitu 2/3, 3/5, 5/11 yang penyebutnya tidak sama. Untuk menjumlahkan pecahan tidak sejenis, kita harus mengubahnya menjadi pecahan sejenis dengan cara menentukan KPK dari penyebutnya. Nah, ini mirip seperti mengurutkan pecahan, kita harus samakan dulu penyebutnya agar pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Contohnya seperti ini, minta menghitung operasi hitung pecahan penjumlahan tersebut ya. Nah, sehingga kita harus mencari KPK dari 5, 4, 8, yaitu diperoleh 40. Setelah mendapat KPK 40, kita ubah masing-masing pecahan menjadi pecahan yang memiliki penyebut 40. Jadi 2/5 ini akan dikalikan 8, sama-sama dikalikan 8 pembilangan penyebutnya agar menjadi penyebutnya 40. Begitu pula 3/4 akan menjadi 30/40. 7/8 yaitu ini akan menjadi 35/40. Nah, sehingga jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pecahannya saja. Maksudnya menjumlahkan pembilangnya saja, sehingga diperoleh 81/40. Jika masih bisa sederhanakan, boleh disederhanakan, atau kalau ubah ke bentuk pecahan campuran juga bisa. Berikutnya kita melakukan pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sejenis yaitu pembilangnya diperoleh dengan cara mengurangkan pembilang-pembilang pecahan tersebut dan penyebutnya tetap. Ini mirip dengan penjumlahan pecahan sejenis, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja. Misalkan seperti ini, 7/8 dikurangi 2/8. Jadi kita hanya perlu mengurangkan 7 dikurangi 2. Nah, sehingga diperoleh 5/8. Penyebutnya tetap. Berikutnya, pengurangan pecahan tidak sejenis. Nah, seperti halnya penjumlahan, pengurangan pecahan tidak sejenis juga dapat dilakukan dengan cara mengubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Itu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, misalkan 2/3 kurangkan 2/3 dari 4. Ya, ini maksudnya jika kita ubah ke operasi hitung akan menjadi 4 dikurangi 2/3, atau 4 ini bisa kalian ubah menjadi pecahan yaitu 4/1. Jadi 4/1 dikurangi 2/3. Nah, kita ubah di sini 1 dan 3 kita ketahui jika mencari KPK-nya akan peroleh KPK-nya 3. Atau kita ubah juga 4/1-nya menjadi pecahan sejenis yang memiliki penyebut 3. Jadi kita peroleh 4/1 menjadi 12/3. Setelah mendapatkan 12/3, itu kita kurangkan pembilangnya saja. 12/3 dikurangi 2/3. Nah, sehingga kita peroleh 10/3, bisa diubah juga ke bentuk pecahan campuran. Jadi 3 1/3.
Nah, contoh berikutnya misalkan seperti ini. Nah, kita cari dulu KPK dari 6 dan 9, yaitu 18. Jadi KPK dari penyebutnya dulu, memperoleh 18. Nah, ini sudah langsung diubah ke pecahan biasa ya. 51/6 sudah langsung diubah menjadi 31/6. Begitu pula 35/9 diubah menjadi 32/9. Sehingga 6 dan 9 itu sama-sama diubah menjadi 18, itu di bagian ini dikalikan 3, bagian sebelah kanan dikalikan 2. Sehingga diperoleh 93/18 dikurangi 64/18. Nah, setelah memperoleh penyebut yang sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja. Sehingga diperoleh 29/18. Lalu kita sederhanakan menjadi, atau kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/11/18. Berikutnya kita lanjut membahas mengenai perkalian pecahan. Jadi secara umum, cara untuk mengalihkan pecahan yaitu, nah kita bisa lihat jika pembilangnya sama-sama 1, kalian hanya perlu mengalihkan penyebutnya saja. Jadi pembilangnya tetap akan memperoleh 1, atau pembilangnya tetap 1. Jadi hanya penyebutnya saja kalian kalikan, yaitu A kali B. A dan B ini mewakili bilangan bulat apapun ya. Nah, berikutnya jika kalian menemui bentuk seperti ini, A per B kali C per D, yaitu semua pembilang dan penyebut dari pecahan itu berbeda, kalian bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang dikalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Jadi pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Contohnya misalkan seperti ini. Hitunglah 7 kali 2/3. Nah, seperti biasa 7 bisa kalian ubah menjadi pecahan, agar mempermudah kalian, yaitu menjadi 7/1. Sehingga berdasarkan bentuk yang kedua ini, kalian bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Setelah diperoleh 14/3, kalian bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 4/2/3. Atau contoh kedua seperti ini. Nah, di contoh kedua juga sama, kalian bisa menggunakan cara pada bentuk kedua ya. Nah, sehingga kalian bisa kalikan 6 kali 10 per 5 kali 18. Kalian peroleh 60/90. Jika sederhanakan, yaitu kedua pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi 30. Disederhanakan ya, sehingga dapat 2/3. Atau lebih mudahnya kalian bisa coret, sistem coret ya. Jadi sistem coret silang, 5 dan 10 bisa kalian sama-sama bagi dulu. 5 dibagi 5 akan peroleh 1, 10 dibagi 5 akan peroleh 2. Begitu pula dengan 6 dan 18, kalian bisa sama-sama dibagi. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3. Sehingga hanya tersisa 2/3. Akan langsung. Jadi kalian bisa menggunakan metode pembagian atau coret silang ya. Jika tidak, kalian tetap bisa menggunakan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Misalkan di bagian akhir kalian sederhanakan sampai pecahan yang paling sederhana. Nah, berikutnya misalkan buat perkalian pecahan campuran. Di langkah awal pecahan campuran tersebut kalian harus ubah menjadi pecahan biasa. Setelah kalian ubah menjadi pecahan biasa seperti ini, sisanya tinggal kalian terapkan cara sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh disederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 14 7/15. Nah, misalkan contoh seperti ini. Tentukan 2/3 dari 18. Jadi kata dari ini bisa arti lain dari kali ya. Jadi kita bisa ubah ke dalam bentuk operasi hitung. 2/3 dari 18 itu artinya 2/3 kali 18. Sehingga nah ini langsung 2 kali 18, atau jika ingin lebih mudah 18 ini bisa berubah menjadi 18/1 dulu. Sehingga 2 kali 18/3 akan diperoleh 12. Di paling sederhana ya bentuknya.
Nah, yang terakhir mengenai pembagian pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan pecahan, kita harus mengalihkan bilangan bulat tersebut dengan kebalikan dari pecahan. Nah, misalkan yang seperti ini, bilangan bulatnya A dibagi dengan pecahan B per C. Sehingga B per C ini akan menjadi C per B. Dan operasi pembagian akan berubah menjadi perkalian. Atau sebaliknya, A per B dibagi C, jadi akan menjadi perkalian, jadi C ini akan dibalik menjadi 1 per C. A per B nya tetap, jadi sebelah kiri itu selalu tetap ya, di pembagian yang pada pecahan pada sebelah kanan pembagian itu akan terbalik, atau bilangan di kanan pembagiannya akan menjadi terbalik seperti ini. Nah, atau pecahan jika dibagi pecahan, A per B ini tetap, nah C per D ini yang dibalik menjadi D per C, dan operasi pembagian menjadi perkalian. Contoh, hitunglah 4 dibagi 2 per 3. Nah, jadi seperti untuk yang pertama ini kita peroleh 4 kali 3 per 2. Jadi 2 per 3 dibalik menjadi 3 per 2, sehingga dikalikan bentuk sederhananya mendapatkan hasil 6. Nah, begitu pula misalkan contoh ini 2 per 5 dibagi 8. Nah, 8 ya kita ubah menjadi 1 per 8. Kebalikannya dan pembagian akan menjadi perkalian. Nah, setelah ini tinggal kalian kalikan dengan cara perkalian pecahan, yaitu didapat paling sederhananya 1 per 20. Contoh berikutnya 3 per 7 dibagi 2 per 9. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kalian ingat hanya setelah pembagian itu yang dibalik, pecahan pada setelah pembagian dibalik. Nah, ini jadi yang dibalik hanya 2 per 9. 3 per 7 nya tetap, 2 per 9 dibalik menjadi 9 per 2, dan pembagian menjadi perkalian. Nah, setelah ini tinggal dikalikan saja dan akan diperoleh hasilnya bentuk pecahan campurannya seperti ini, 1 13 per 14. Contoh berikutnya, jika pecahan campuran dibagi pecahan campuran, seperti biasa langkah awal harus dirubah jadi pecahan biasa dulu, jangan langsung kalian balik. Jadi dia harus diubah jadi pecahan biasa, 71 per 2 diubah jadi 15 per 2, 62 per 3 diubah menjadi 20 per 3. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, baru kalian ubah menjadi perkalian, dan pada pecahan yang sebelah kanan pembagian dibalik menjadi 3 per 20. Jadi setelah dikalikan akan diperoleh hasil yang paling sederhana, yaitu 1 per 8. Oke, sekian pembahasan mengenai operasi hitung pecahan kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.